Assalamualaikum Pak Misa. Sebelum nonton videonya Abi, jangan lupa klik tombol subscribe yang merah, klik dan tanda jempolnya, tulis komentar di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Semua kitab suci yang ada di dalamnya kan berupa pernyataan-pernyataan, bukan kebenaran. Semua kitab suci itu berisi pernyataan-pernyataan, bukan kebenaran. Kebenaran itu baru dijumpai ketika orang mampu melihat hubungan antara pernyataan itu dengan kenyataan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'da. Yang saya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel YouTube Taman Surga 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmat dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, kita beralih lagi dari topik biasanya. Biasanya saya membahas tentang Wahabi, ya. Ustadz Wahabi. Sekarang kita biar tidak bosan, kita beralih topik dulu, yaitu pada pembahasan seseorang yang pemahamannya juga nyeleneh, yang pakaiannya nyentrik, dan ini kayaknya masih belum disentuh, artinya belum diingatkan atau ditegur oleh pihak-pihak tertentu, ya, karena masih berkeliaran. Ya, namanya Hyang Wildo, ya. Kita warganet banyak yang tahu siapa sih beliau itu. Kali ini si Wildo ini, ya, lebih ekstrim lagi, yaitu mengatakan bahwasanya Quran bukanlah kebenaran, tapi ada apa tadi di video itu, tadi lupa saya. Intinya si Wildo ini tidak meyakini bahwasanya Al-Quran itu bukan sebuah kebenaran seperti itu. Sebuah kebenaran itu kalau bisa dibuktikan, artinya informasi dalam Al-Quran, yaitu yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran itu dikatakan benar jika kita itu bisa membuktikan. Neraka, ada nerakanya kita lihat, kemudian surganya bisa kita lihat, alam gaib kita lihat, seperti itu maunya, ya. Maunya Wildo itu seperti itu, ya. Kita bahas dalam Quran, kita bantah dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Di sini saya bacakan dulu, ya, saya ambilkan referensinya dari kitab tafsir Al-Quranul Karim, yaitu Tafsir Nawawi, Tafsir Munir. Itu muallifnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini yang saya punya, itu tepat pada halaman 3 sampai dengan halaman 4, ya. Jadi bagaimana Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini surat pertama, yaitu surat Al-Baqarah. Kita tahu semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu, kitab itu, artinya kitab Al-Quran itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya orang yang meragukan Al-Quran dipastikan orangnya orang kafir. Kalau orang Islam maka tidak akan meragukan isi Al-Quran ini. Ay hadzal kitabu alladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammadun la syakka fihi annahu min indi. Ini artinya kitab itu alladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammadun, kitab yang
dibaca oleh utusanku Nabi Muhammad, yaitu la syakka fi annahu min indi, tidak ada keraguan bahwasanya Quran itu dari sisiku, artinya di sisi Allah. Fa in amantu bihi hadaitukum, jika kalian beriman dengan Quran, hadaitukum, maka saya akan beri petunjuk kalian. Wa illam tu'minu, dan jika kalian tidak beriman bihi dengan Al-Quran, azabtukum, saya akan menyiksa kalian. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ai rahmatan, menjadi rahmat li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menjadi rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muttaqin itu siapa? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Nah, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak nampak mata. Ayyusaddiquna bima ghaba, membenarkan pada suatu ghaba yang tidak nampak alaihim, terhadap mereka. Apa saja yang tidak nampak itu? Minal jannati, dari surga. Bukan jinnati, kalau minal jinnati jin, ya termasuk jin juga yang tidak nampak itu. Minal jannati, dari surga, wan nari, dan neraka, wasyirati, dan syiratul mustaqim, jembatan di neraka, wal mizani, timbangan amal, wa ba'si, hari pembangkitan, wal hisab, dan perhitungan amal, wa ghairi zalika, dan lain sebagainya. Wakilah, dan dikatakan, ini ada sebagian pendapat beda dengan yang sudah disebutkan tadi. Al muradu bil ghaibi, yang dimaksud dengan kata ghaib, al qalbu, ialah hati. Wal makna, adapun artinya, yu'minuna bi qulubihim, beriman mereka dengan hati mereka, la kalladzina yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka beriman dengan di dalam hati mereka, tidak seperti orang-orang yang hanya berkata dengan bibirnya saja, sementara hatinya tidak beriman. Islam itu harus beriman dengan yang intinya ada 6 ini. Ini yang harus kita imani. Kalau tidak beriman dengan yang 6 itu, maka dia bukan orang mukmin. 1, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah. Jadi ini bukan, mohon maaf, bukan hanya dirumuskan ini hanya dirumuskan oleh ulama, tapi ini sabda Rasulullah dalam sebuah hadis. Antu'minu billahi, beriman kepada Allah, wa bi malaikatihi, malaikat Allah, wa bi kutubihi, kitab-kitabnya Allah, wa bi rusulihi, dan beriman kepada utusan Allah, wabil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari kiamat, hari akhir, wabil qada'i khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan ketentuan Allah, baik ketentuan baik atau ketentuan buruk, seperti itu. Jadi orang-orang yang beriman, orang Islam harus beriman kepada 6 semuanya, ini harus diimani semua. Jadi berarti wildo ini sudah keluar dari, berarti mohon maaf, mungkin ya, mohon maaf, wildo ini tidak termasuk orang mukmin dan juga bukan muslim, karena keyakinannya sudah jauh menyimpang dari keyakinan orang Islam, jauh dari akidah Islam. Dia bukan Islam, dia bukan mukmin. Jadi masyarakat jangan percaya pada ini ya. Karena sudah masyarakat yang Islam ya, kalau masih mau, artinya selamat, ingin masuk surga dan mau tetap Islam, ya jangan percaya sama wildo, percayalah kepada ulama, apa yang disampaikan oleh ulama ya. Jadi wildo ini tidak berarti tidak yu'minuna bil ghaibi, tidak beriman kepada hal-hal yang gaib. Karena dia mengatakan kalau Quran itu bisa dikatakan benar kalau bisa dibuktikan. Begini pemirsa, sesuatu yang ada ini ya, keberadaannya tidak harus dilihat oleh mata. Ya.
Itu. Jadi keberadaannya tidak harus lima mata. Seperti suara. Suara, siapa yang bisa menemukan suara itu ada? Telinga. Apakah bisa dilihat oleh mata? Tidak kan? Kemudian rasa. Manis, pahit, pedas, asin itu. Apakah bisa dilihat? Tidak bisa. Ini sudah bukan ranahnya mata. Ini ranahnya lidah. Lidah yang mendapat menemukan rasa-rasa ini. Jadi tidak semuanya bisa dilihat. Angin, bisa nggak kita lihat? Tidak bisa. Apa yang bisa merasakan ada angin? Itu dengan kulit kita. Terasa dingin dan benda-benda yang diterpa angin itu bergerak, bergoyang. Jadi tidak semua yang ada ini harus dilihat oleh mata, tapi dengan salah satu dari anggota tubuh kita. Terus apalagi sedih. Ya. Apa tahu kayak apa rupanya, wujudnya sedih itu kayak apa? Tidak ada yang tahu. Adanya sedih itu dirasakan oleh hati. Begitu pula dengan adanya Allah. Ya Allah itu dibuktikan dengan adanya alam ini. Ini adalah bukti keberadaan Allah. Surga dan neraka. Ya sudah ada, cuman karena kita ini banyak dosanya, maka surga dan neraka ini ada, tapi oleh Allah masih dihalangi. Kita dihalangi untuk melihatnya. Bukan waktunya. Ini kenapa? Ini sebagai ujian kepada kita. Masih beriman enggak sih? Saya beritahu surga, tapi saya tidak kasih beritahu bentuk dan rupanya kayak apa. Jadi kita kebanyakan orang Islam beriman meskipun tidak kelihatan. Kalau tidak beriman, kalau tidak percaya dengan adanya surga dan neraka, tidak percaya dengan adanya yang gaib ya. Surga neraka ini kan masih gaib, tidak kelihatan. Maka dia bukan orang Islam. Dan di sini dalam kitab Sulamut Taufik yang saya punya, ya, mulai dari halaman 9 ini ya, itu membahas tentang orang-orang murtad. Waswaridatu salah satu aksamin, orang-orang murtad itu ada tiga. Murtad itu ada tiga macam, i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Murtad dengan keyakinan, murtad dengan sebab perbuatan, dan murtad sebab perkataan. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'uban katsira. Dan masing-masing dari tiga sebab murtad itu, dari keyakinan, perbuatan, perkataan, itu banyak sekali cabangnya. Ini ya. Al-faminal awali, yaitu murtad, penyebab murtad yang utama, wahwa bil i'tiqadi, murtad sebab dengan keyakinan, asyakku fillah, ragu-ragu terhadap Allah, ragu-ragu terhadap keberadaan Allah, au fi rusulihi, atau fi rasulihi, atau ragu-ragu terhadap utusan Allah. Dia betul utusan Allah atau bukan. Awil Qur'ani, atau ragu-ragu terhadap Al-Quran, tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Wal jannati, adanya surga, wan nari, dan neraka, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat. Nih, orang yang sudah ragu-ragu dengan hal-hal ini, maka dia adalah keluar dari Islam, murtad. Ya. Jadi si Wildo ini seandainya sebelumnya dia Islam, sebelum dia berbuat yang aneh-aneh itu Islam, setelah seperti ini maka dia sudah keluar dari Islam, sudah murtad, dan dia wajib mengucap syahadat lagi. Jadi para kaum muslimin, muslimat, khususnya kaum Nahdliyin, jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi
tambahan wawasan bagi kita bersama. Dan jangan sekali-kali mengikuti orang yang aneh-aneh ya. Ulama kita banyak, saudara. Ulama kita banyak, ustadz kita banyak, kiai kita banyak. Tinggal pilih mau ikut yang mana. Nah, saya dari daerah Bangsal, ya, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Jember. Jangankan se-Jember ya, di Desa Sukorejo saja itu udah se-RT dengan saya itu ustadznya lebih dari 10. Yang satu RT dengan saya itu sudah sekitar 10-an ustadznya. Masih bukan satu RW. Tinggal pilih Pak Ustadz mana. Apalagi satu desa. Mungkin kalau ada 100 orang lebih gitu ya. Ustadz-ustadz yang benar semuanya ini. Kok masih mau percaya dengan orang-orang yang tidak jelas kayak Wildo ini? Keyakinannya rusak, hancur. Jangan diikuti ya, pemirsa. Kalau kita percaya dengan Wildo, berarti kita juga yang percaya dengan Wildo ini, mengikuti perkataan Wildo ini, ya berarti dia juga sudah keluar dari Islam, seperti itu. Sebagaimana yang saya jelaskan, saya ambilkan dari 2 kitab ini. Maaf, saya bukan hanya ngecap ini. Ini saya ambilkan dari kitab Tafsir Munir ya. Juz pertama. Kemudian yang kedua saya ambilkan dari kitab Sulamut Taufik. Itu. Halaman 9 sampai dengan 10. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa. Dan harapan saya mudah-mudahan yang Wildo bisa sadar, diberi hidayah oleh Allah, dikembalikan pada jalan yang benar. Dan beliau oleh Allah masih disadarkan, dikembalikan pada jalan yang benar. Hadanallahu wa yakum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.